Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Beda polisi dan FPI soal 6 pengawal Habib Rizik tewas ditembak. Muncul rekaman tabrak pengintai pasca pengawal HRS tewas ditembak. Kedua kalinya Habib Rizik mangkir panggilan Polda Metro Jaya. Newsdetik.com. Beda polisi dan FPI soal 6 pengawal Habib Rizik tewas ditembak. Polda Metro Jaya menyebutkan adanya penyerangan terhadap polisi saat melakukan pembuntutan terhadap kendaraan pengikut Habib Rizik Syihab di tol Jakarta Cikampek. Pihak kepolisian juga menyampaikan adanya baku tembak dalam kejadian itu sehingga mengakibatkan 6 pengawal Habib Rizik tewas tertembak. Hal itu disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya Senin 7 Desember. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan MRS atau Muhammad Rizik Syihab yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB, ucap Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Senin 7 Desember. Fadil Imran menjelaskan awalnya pihaknya mendapatkan informasi adanya pengerahan massa yang akan mengawal pemeriksaan Habib Rizik yang sedianya dilaksanakan pada Senin 7 Desember. Pemeriksaan itu sendiri tidak dihadiri Habib Rizik dengan alasan masih pemulihan. Berawal dari informasi akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dari berbagai sumber, termasuk rekan-rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA Group bahwa akan ada pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Terkait dengan hal tersebut, kami Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, katanya. Informasi tersebut kemudian diselidiki. Tim kepolisian kemudian membuntuti kendaraan pengikut Habib Rizik di tol Jakarta Cikampek. Pada saat di tol, kendaraan petugas dipepet dan diberhentikan oleh 2 kendaraan pengikut Habib Rizik. Pengikut Habib Rizik juga disebut melawan polisi dengan mendodongkan senjata api dan senjata tajam berupa samurai dan celurit kepada anggota. Karena membahayakan keselamatan jiwa petugas pada saat itu, kemudian petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga 6 orang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya melarikan diri. Fadil Imran mengatakan petugas di lapangan melakukan tindakan tegas dan terukur karena keselamatan jiwanya terancam. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang. Meninggal dunia sebanyak 6 orang, kata Fadil Imran. Untuk kerugian petugas berupa kerugian material, yaitu kerusakan kendaraan karena ditabrak pelaku dan adanya bekas tembakan pelaku pada saat di TKP. Dalam kejadian itu 4 pengikut HRS lainnya yang terlibat dalam kejadian melarikan diri. Untuk yang 4 lainnya melarikan diri, kata Fadil. Berikut ini identitas 6 orang yang tewas dalam kejadian itu. A. Faiz Ahmad Syukur, laki-laki 22 tahun. B. Andi Oktiawan, laki-laki 33 tahun. M. Reza, laki-laki 20 tahun. Muhammad Suci Kadafi Putra, laki-laki 21 tahun. Lutfi Hakim, laki-laki 24 tahun. Ahmad Sofyan, laki-laki 26 tahun. Namun pernyataan polisi ini berbeda dengan keterangan pihak Front Pembela Islam atau FPI. Tanggapan FPI, Front Pembela Islam atau FPI angkat bicara terkait insiden yang melibatkan 6 laskarnya di tol Jakarta Cikampek pada Senin 7 Desember dini hari. FPI membantah adanya baku tembak dan senjata api dalam kejadian itu. Sekretaris Umum FPI Munarman menjelaskan awalnya pihaknya menyatakan bahwa ke-6 anggota Laskar FPI itu berstatus hilang. Pihak FPI baru mengetahui kabar soal ke-6-nya itu tewas tertembak setelah mendengar pernyataan pihak kepolisian. Jadi pertama-tama saya mau sampaikan bahwa kami sebelum ada pengumuman dari pihak Polda yang tadi kemarin, itu pun kita dapatnya dari televisi. Sebelum kita mendengarkan dari pihak Polda itu kita masih menganggap ke-6-nya dalam status hilang. Makanya pernyataan kita pertama keluar itu adalah pernyataan statusnya dalam keadaan hilang kita sebutkan, karena itu pernyataan dibuat pagi hari sebelum kita mendengar kabar bahwa ke-6-nya sudah syahid. Jelas Munarman dalam jumpa pers di Sekretariat FPI Jalan Petamburan, Jakarta Pusat, Senin 7 Desember.
Munarman kemudian menjelaskan peristiwa pengintaian terhadap Habib Rizik. Habib Rizik kata Munarman diintai sejak berada di pondok pesantren di Megamendung, Bogor pada Jumat 4 Desember. Memang ada beberapa pengintai di pondok pesantren Habib Rizik Syihab. Hari Jumat itu ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara. Saya tidak mau sebut, yang ditugaskan 24 jam, ucap Munarman. Munarman menyebut bahwa penjaga pesantren Habib Rizik di Megamendung, Bogor menangkap pengintai tersebut. Identitas pengintai pun telah diketahui. Ada komunikasi antara laskar penjaga markas Syariah Megamendung dengan para pengintai. Ada 3 orang berhasil dikomunikasikan dan kita dapat semua data-data. Identitas kita dapat dan ternyata pengintai bukan hanya di Megamendung tapi Petamburan dan Sentul yang sempat ada aksi demonstrasi di situ, ujarnya. Dengan alasan-alasan itu Munarman menyebut Habib Rizik telah diintai sejak kepulangan dia dari Arab Saudi pada 10 November 2020. Artinya, yang mau saya sampaikan, Habib Rizik Syihab sejak kepulangan diintai secara ketat oleh 30 orang. Masing-masing 10 orang di Petamburan, 10 orang Megamendung, 10 orang di Sentul, ujar Munarman. Bantah baku tembak. Munarman lalu bercerita saat peristiwa di tol Jakarta Cikampek, dia menyebut Habib Rizik dan rombongan melakukan perjalanan untuk pengajian keluarga. Habib Rizik bersama keluarga dikawal oleh laskar. Total ada 8 mobil dalam rombongan tersebut. Hari Minggu 6 Desember pukul 22.30 beliau meninggalkan lokasi Sentul untuk menuju ke tempat pengajian keluarga inti. Pengajian subuh tidak libatkan pihak mana-mana. Dengan 4 keluarga, ada istri, anak, dan ada menantu. Artinya ada perempuan di mobil itu. Ada cucu beliau, 2 orang masih bayi, 3 orang balita. Di rombongan Habib Rizik ada balita, bayi 1 tahun, dan ada balita, kata Munarman. Munarman menyebut ada 1 mobil yang menguntit sejak dari Sentul. Kemudian pengawal Habib Rizik langsung melindungi Habib Rizik. Dalam perjalanannya pukul 12.30 WIB atau setengah 1 malam, keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4, dikawal 4 mobil juga. Di perjalanan ada orang menguntit sejak keluarnya beliau dari Sentul itu. Terus dikuntit dan akhirnya penguntit memotong, entah apa tujuannya. Kita sebut apakah dia petugas resmi atau bukan karena dia tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan dan stop kendaraan, dan pengawal bereaksi untuk melindungi imam besar Habib Rizik Syihab. Itu normal karena mereka bertugas untuk mengawal, katanya. Munarman kemudian menegaskan tidak ada baku tembak dalam peristiwa itu. Ia berkeyakinan seperti itu karena laskar FPI tidak dibekali senjata api. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak, fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali senjata api, kami terbiasa tangan kosong, kami bukan pengecut, tegas Munarman. Munarman kemudian menantang agar senjata api tersebut dicek. Munarman menyebut bahwa pernyataan polisi adalah upaya untuk memutarbalikkan fakta. Jadi fitnah, dan fitnah ini luar biasa, memutarbalikkan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba cek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat, cek saja. Silakan dicek, pasti bukan punya kami. Karena kami tidak punya akses terhadap senjata api dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Jadi bohong sama sekali. Apalagi di FPI, di kartu anggota FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api dan bahan peledak. Itu dilarang, kartu anggota kita punya. Jadi upaya-upaya mengfitnah, memutarbalikkan fakta, hentikanlah, papar Munarman. Munarman juga sempat mempertanyakan jasad ke-6 laskar FPI tersebut. Menurutnya pihaknya telah mengecek ke-6 laskar FPI itu hingga ke lokasi kejadian di Tol Karawang Timur. Kemudian kejadiannya kenapa kami menyatakan laskar kami dalam keadaan hilang, karena memang kami belum tahu di mana keberadaannya. Itu membuktikan bahwa mereka dibunuh, dibantai. Kalau sejak awal tertembak-menembak, itu berarti tewasnya di tempat dong. Tewas di tempat pasti banyak. Semalam saya sendiri sampai jam 3.00 WIB sudah ngecek dengan teman-teman di lapangan, tidak ada jenazah di situ. Tidak ada keramaian di situ. Yang ada justru petugas aparat setempat yang ada di lokasi yang diperkirakan di pintu tol Karawang Timur. Di tengah malam itu saya sudah cek, tandas Munarman. Kedua kalinya Habib Rizik mangkir panggilan Polda Metro Jaya. Habib Rizik Syihab mangkir dari panggilan polisi dalam pemeriksaan terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Ini adalah kali kedua Habib Rizik mangkir dari panggilan polisi. Habib Rizik sedianya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Senin 7 Desember kemarin. Namun Habib Rizik kembali absen dari pemeriksaan setelah 2 kali panggilan tersebut.
Masih dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, pengacara FPI Aziz Yanuar menyampaikan Habib Rizik tidak dapat memenuhi panggilan polisi karena masih pemulihan. Saya dan tim dari kuasa hukum Habib Rizik Syihab telah datang mewakili Habib Rizik Syihab bahwa Habib Rizik dan Habib Hanif dalam hal ini ada sesuatu dan lain hal sehingga tidak dapat memenuhi panggilan dan diwakilkan oleh kita, kata pengacara Habib Rizik Aziz Yanuar di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin 7 Desember. Aziz Yanuar membeberkan alasannya kliennya tersebut kembali tidak memenuhi panggilan kepolisian. Dia menyebut Habib Rizik Syihab masih dalam proses pemulihan. Beliau masih dalam proses pemulihan sembari ada keperluan keluarga yang memang tadi malam sudah dilaksanakan saat masih bersama dengan keluarga, ungkap Aziz. Aziz juga menjelaskan pihaknya tidak melampirkan surat keterangan dari dokter terkait kondisi Habib Rizik tersebut. Sebab menurut Aziz Yanuar, Habib Rizik tidak sakit melainkan masih pemulihan. Beliau tidak sakit artinya pemulihan saja. Kita harus jujur apa adanya. Kalau sakit nanti beliau tidak sakit, tapi kondisinya kelelahan sehingga membutuhkan istirahat, ujar Aziz. Artinya kalau untuk diperiksa berjam-jam kemudian memberikan keterangan, itu belum sanggup dirasa. Itu informasi dari dokter, artinya dokter tersebut juga tidak mengatakan beliau sakit, sambungnya. Polda Metro Jaya segera mengambil langkah-langkah terkait ketidakhadiran Habib Rizik dalam pemeriksaan ini. Polisi akan mengambil upaya setelah melakukan gelar perkara. Dari kepolisian sendiri kita akan gelar perkara untuk tindak lanjut dari ini. Kita tunggu saja hasil gelar perkara penyidik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 7 Desember. Yusril mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi dari pengacara terkait ketidakhadiran Habib Rizik. Pengacaranya menyampaikan alasan ketidakhadiran MRS dan juga menantunya sudah ada kegiatan lebih penting menurut pengakuannya dari kegiatan ini ibunya. Pengacara Habib Rizik Aziz Yanuar sendiri telah menyampaikan bahwa Habib Rizik tidak dapat memenuhi panggilan polisi karena alasan masih pemulihan. Namun polisi tidak menerima surat keterangan dokter terkait kondisi Habib Rizik tersebut. Sampai saat ini belum mendapat surat keterangan dokter, cuma menyampaikan saja ada kegiatan ibunya. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron telah mengimbau Habib Rizik agar bersikap kooperatif memenuhi panggilan polisi. Fadil Imron mengatakan pihaknya akan melakukan langkah-langkah hukum jika Habib Rizik tak memenuhi panggilan polisi. Ada kesempatan ini kami mengimbau kepada saudara MRS Muhammad Habib Rizik Syihab agar mematuhi hukum memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron dalam konvensi pers di Polda Metro Jaya Senin 7 Desember. Ia juga memperingatkan Habib Rizik dan pengikutnya tak menghalang-halangi proses penyidikan, sebab Fadil menyebut pihak yang menghalangi penyidikan bisa dijerat pidana. Selanjutnya saya dan Pangdam Jaya menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan karena tindakan tersebut adalah tindakan melanggar hukum dan bisa dipidana, ujarnya. Fadil mengatakan pihaknya tak segan akan menindak tegas jika ada pihak-pihak yang menghalangi penyidikan. Apabila tindakan menghalang-halangi petugas membahayakan keselamatan jiwa petugas, saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu melakukan tindakan tegas, tuturnya.